Shalom, salam dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya Windy Makaraung, CGP Angkatan 8 Kota Manado. Dan saat ini saya berkesempatan untuk membahas materi modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Apa saja sih yang akan saya bahas lewat demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak? Yuk kita bahas bersama. Pertama-tama kita harus tahu apa itu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam pengembangan perilaku sesuatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Adapun dalam menyusun visi guru penggerak, kita harus tahu tahapan bagja, di mana ada B. Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama digunakan sebagai penentu arah atau perubahan apa yang diinginkan. Bagja yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Tahapan ini akan menuntun mengambil pelajaran dan pengalaman individu atau kelompok baik dalam unsur yang berbeda maupun yang sama. Bagja yang ketiga adalah gali mimpi bersama. Pada tahapan ini, komunitas sekolah atau kepala sekolah, guru dan siswa akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi dan diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu dalam penyusunan narasi. Bagja yang keempat adalah J. Jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Tahapan bagja ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan ketika perencanaan awal kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Dan bagja yang terakhir atau yang kelima adalah A. Atur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksanaan. Adapun visi saya sebagai calon guru penggerak yakni terwujudnya kepemimpinan murid dengan karakter baik. Saya mengharapkan bahwa seluruh siswa memiliki kepemimpinan pribadi dengan karakter yang sangat-sangat baik. Adapun gambaran mental prakarsa perubahan lewat atap, A. Awal, T. Tantangan, A. Aksi, dan P. Pelajaran atau perubahan. Di mana awal, pojok baca yang sudah tersedia, wali siswa memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan anak, jaringan penulis dan kemampuan menulis, dukungan kepala sekolah dan pengurus perpustakaan dalam mengadakan buku, melimpahnya sumber buku digital yang dapat diakses dengan mudah oleh siswa. Kemudian tantangannya, minat baca siswa yang lemah, rendahnya literasi siswa, rendah keberanian siswa dalam bertanya dan mengungkapkan pendapat, serta pojok baca yang kurang terawat. Aksinya, merevitalisasi pojok baca di kelas, membuat program literasi kelas yang menjadikan pojok baca sebagai pusat pengembangan, memberikan kesempatan pada siswa untuk memperkaya sumber literasi di pojok baca sesuai dengan minat baca. Dan pelajaran, siswa menyadari banyaknya sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Siswa memahami pentingnya menumbuh kembangkan budaya literasi untuk pengembangan diri. Dan siswa memahami pentingnya keberanian dan sikap kritis dalam mengungkapkan pendapat dan pertanyaan. Dan prakarsa perubahan yang saya ambil adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila lewat meningkatkan budaya literasi dengan mengoptimalkan pojok baca agar tercermin siswa yang bernalar kritis, berwawasan luas, dan berkarakter, serta mewujudkan merdeka mengajar dengan tuntunan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan ini adalah tahapan bagja pertanyaan yang saya susun. Di mana B, mengapa perlu meningkatkan budaya literasi?
Bagaimana cara meningkatkan budaya literasi dengan mengoptimalkan pojok baca kelas guna mewujudkan siswa bernalar kritis dan berwawasan luas? Dan A. Adakah pengalaman menyenangkan dalam menerapkan kegiatan literasi di pojok baca? Adakah guru yang berhasil mengoptimalkan pojok baca di kelas? Kegiatan literasi apa yang paling disenangi siswa? Buku bacaan apa yang disukai siswa? Untuk G, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi pojok baca? Kegiatan menyenangkan apa saja yang dapat dilakukan di pojok baca? Bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok baca di kelas kita? Dan J, langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan untuk meningkatkan budaya literasi dengan mengoptimalkan pojok baca kelas guru mewujudkan siswa bernalar kritis? Bagaimana cara mengatur kegiatan literasi dan pojok baca agar berjalan dengan intens? Dan A terakhir yaitu siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? Siapa saja yang bertanggung jawab memonitoring agar pojok baca tetap berlangsung dengan nyaman? Kapan pojok baca dapat dan mulai aktif? Adapun tindakan dalam tahapan Bagja yakni B yang pertama, budaya literasi merupakan modal utama untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensi siswa dalam segala bidang. Dengan adanya literasi, siswa akan memiliki wawasan yang luas dan bernalar kritis dalam menyelesaikan permasalahan. Tindakan yang kedua, mengeksplor ekspektasi siswa melalui survei sederhana, mencari tahu kegiatan literasi di pojok baca yang masih berjalan dengan intens kepada guru, kepala sekolah atau guru di lain sekolah, melakukan wawancara kepada beberapa siswa tentang kegiatan literasi dan baca buku yang mereka senangi. Dan G, melakukan jejak pendapat kepada siswa mengenai tindakan, kegiatan, dan perasaan serta harapan mereka tentang pojok baca, membuat program menarik, nyaman, dan berkelanjutan mengenai peningkatan budaya literasi dengan mengoptimalkan pojok baca kelas guna mewujudkan siswa bernalar kritis. Kemudian tahapan J, membuat target realistis untuk setiap minggu, misalnya daftar buku yang telah dibaca siswa dalam 1 minggu, membuat capaian kompetensi realistis, misalnya kemampuan merangkum, sinopsis, dan mempresentasikan isi buku. Target revitalisasinya adalah 3 minggu. Dan tahapan yang terakhir yakni siswa, guru kelas, orang tua, kepala sekolah menyepakati kegiatan dan menjalankan kegiatan literasi di pojok baca. Guru, kepala sekolah, juga orang tua menjadi pengganda buku bacaan dan evaluator program. Kemudian guru kelas memberikan laporan kepada kepala sekolah dan dewan guru melalui rakor bulanan. Kepala sekolah memonitoring kegiatan 2 kali dalam 1 semester. Demikian tahapan Bagja yang bisa saya bagikan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Shalom, bye.